Selamat datang kembali di Zona Misteri, tempat kita menjelajahi kisah-kisah yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Pernahkah kalian mengalami sesuatu yang begitu aneh dan menakutkan hingga kalian mempertanyakan kewarasan kalian sendiri? Cerita hari ini adalah salah satu pengalaman nyata yang begitu mengerikan yang dialami oleh seseorang saat sendirian di sebuah rumah tua. Pastikan kalian menonton sampai akhir karena apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan dan akan membuat kalian tidak bisa tidur nyenyak. Ceritanya dimulai saat aku menjaga rumah nenekku selama akhir pekan karena beliau sedang pergi ke Bali bersama teman-teman arisannya. Aku tidur di kamar tamu yang letaknya persis di sebelah kamar beliau. Di kamar tamu itu selalu ada 2 tempat tidur terpisah yang biasa aku dan kakakku gunakan saat kami menginap di rumahnya waktu kecil. Aku memilih tempat tidur di sebelah jendela. Tapi sebelum tidur, seperti biasa, aku memeriksa semua pintu, memastikan semuanya sudah terkunci rapat. Malam itu aku masuk ke kamar lebih awal, tapi aku tidak langsung tidur. Tidak banyak yang bisa dilakukan di rumah nenek. Aku hanya bermain ponsel selama 1 atau 2 jam, menonton video, membalas pesan, dan hal-hal semacam itu. Saat itulah aku merasa samar-samar mendengar suara seseorang di luar. Kedengarannya seperti suara seorang wanita yang berkata, "Halo." Aku pun keluar dari kamar dan berjingkat pelan mendekati pintu depan, bergerak sepelan mungkin agar bisa mendengar lebih jelas. Benar saja, itu suara seorang wanita yang terus mengucapkan "halo" setiap 10 detik sekali. Semakin aku dekat dengan pintu depan, semakin jelas suara itu berasal dari sana. Pintu rumah nenekku tidak memiliki lubang intip, tetapi jendela di ruang makannya memberikan pemandangan yang jelas ke teras depan. Jadi, aku pergi ke jendela itu untuk mencoba melihat siapa yang ada di luar. Aku mencoba mengintip dari sela-sela kerai plastik tanpa membuat gerakan yang mencolok, tapi kurasa aku tidak melakukannya dengan cukup baik. Karena ketika aku melihat keluar, aku memang melihat seorang wanita di teras rumah nenekku, dan dia menatap lurus ke arahku seolah-olah dia tahu aku akan mengintip dari balik kerai itu. Sekali lagi, dia berkata, "Halo," dengan senyum yang sangat aneh dan mengerikan di wajahnya. Wanita ini sudah tua, tapi jangan bayangkan dia seperti nenek-nenek kecil yang polos dan baik hati. Penampilannya seperti wanita berusia akhir 50-an atau awal 60-an, dan ada sesuatu di wajahnya yang entah kenapa langsung membuatku merinding ketakutan. Aku segera menjauh dari jendela dan berpikir, mungkin dia salah satu teman nenekku. Tapi ini sudah tengah malam, kenapa ada orang yang datang ke rumah selarut ini? Kenapa dia tidak mengetuk pintu atau membunyikan bel? Kenapa dia hanya berdiri di sana sambil terus berkata halo berulang-ulang? Aku benar-benar merasa sangat tidak nyaman dan gelisah. Akhirnya, aku kembali ke kamar tamu dan menutup pintu. Sekarang, dengan pintu tertutup, tidak seperti sebelumnya, aku tidak bisa lagi mendengar suara wanita itu. Siapa dia? Dan kemana dia pergi begitu saja? Aku mulai mengirim pesan ke semua orang tentang kejadian ini. Kakak-kakak perempuanku, teman-temanku, memberitahu mereka betapa anehnya situasi ini. Cukup lama waktu berlalu dalam keheningan dan aku mulai sedikit tenang. Kakak-kakakku menyuruhku menelepon nenek, tapi aku tahu tidak mungkin beliau masih terjaga dan beliau juga jarang sekali memeriksa ponselnya. Tiba-tiba, sesuatu memecah keheningan, sebuah gedoran keras di jendela. Bukan ketukan biasa, tapi gedoran yang sangat keras. Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang, tubuhku langsung siaga.
Sesaat setelah gedoran itu berhenti, aku mendengar suara yang familiar itu lagi. Halo. Dengan adrenalin yang memuncak, entah kenapa aku merasa punya keberanian ekstra untuk meraih kerai jendela dan menyibakannya. Saat itu juga, aku berhadapan langsung dengan wanita tua yang mengerikan itu, hanya dipisahkan oleh lapisan kaca tipis di antara kami. Aku berteriak ke wajahnya yang tersenyum menjijikan itu, "Aku panggil polisi!" Aku segera menarik kerai itu kembali dan berlari keluar kamar. Aku memeriksa sekeliling rumah, lalu berlari ke lantai atas dan mengunci diri di kamar tamu di sana. Aku tidak benar-benar menelpon polisi. Entah kenapa, aku hanya ingin menunggu situasi ini berlalu. Aku merangkak ke tempat tidur di kamar tamu lantai atas dan menyembunyikan diriku di bawah selimut. Beberapa jam kemudian, aku masih terjaga, dan barulah saat itu aku akhirnya memberanikan diri turun untuk memeriksa setiap jendela. Wanita tua menyeramkan itu sepertinya sudah pergi. Keesokan paginya, aku menelpon nenek dan menceritakan semua yang terjadi. Nenek langsung berteriak di telepon, terdengar sangat panik dan cemas. Beliau memberitahuku bahwa beberapa hari sebelumnya, dia merasa diawasi di supermarket oleh seorang wanita yang sekitar 10 tahun lebih muda darinya, yang terus tersenyum padanya tanpa alasan yang jelas. Aku mencoba menenangkannya. Aku tidak sepenuhnya yakin apakah kedua kejadian itu saling berhubungan atau tidak. Tetapi ketika kami akhirnya selesai berbicara di telepon, aku harus memikirkannya lagi. Nenekku sudah berusia 75 tahun. Ingatannya kadang sudah tidak begitu baik. Jadi aku harus menyikapi beberapa hal yang dikatakannya dengan hati-hati. Tapi, cara nenek berteriak di telepon tentang wanita di supermarket itu benar-benar membuatku merinding. Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya, mungkinkah itu orang yang sama? Nama saya Bima. Saat ini, saya adalah mahasiswa baru di Universitas Ganesha yang kampusnya tidak terletak di area yang bisa dibilang aman. Saya baru saja putus dengan pacar pertama saya, jadi saya mulai kembali mencoba peruntungan di aplikasi kencan online. Saat itulah saya menemukan seorang gadis bernama Shinta yang sepertinya sangat cocok dengan saya. Ternyata dia juga kuliah di Ganesha. Kami berdua suka membaca, suka nonton film, bahkan selera humor kami pun sama. Akhirnya, saya mengajaknya untuk kencan nonton film dan dia bilang dia mau sekali. Dia menyuruhku untuk menemuinya di satu titik tertentu di dekat area kampus dan katanya dia akan menjemputku. Jadi, sekitar jam 9 malam, saya menunggu di sebuah sudut blok perumahan yang sepi menantikan kedatangan Shinta. Dia memintaku untuk membagikan lokasiku dan aku pun melakukannya. Beberapa menit kemudian, saya melihat sebuah mobil berbelok di ujung jalan dan mulai mendekat ke arah saya. Mobil itu berhenti tepat di depanku dan pengemudinya menurunkan kaca jendela. Tapi itu bukan Shinta, melainkan seorang pria tua yang tidak kukenal sama sekali. Dia bertanya apa yang sedang kulakukan sendirian di sini, yang sejujurnya itu pertanyaan yang sangat aneh. Aku bilang aku sedang menunggu seseorang. Lalu dia bertanya, "Apakah kamu sedang menunggu Shinta?" Dan aku menjawab, "Iya, kok Bapak tahu?" Dia bilang dia adalah ayah Shinta dan menyuruhku masuk agar dia bisa mengantarku menemuinya. Aku memperhatikan pria itu baik-baik dan sejujurnya dia terlihat terlalu tua untuk menjadi ayahnya. Aku bukan orang bodoh yang gampang tertipu dalam situasi mencurigakan seperti ini. Jadi dengan suara tegas aku bertanya, "Kenapa Shinta tidak bilang kalau Bapak yang akan menjemput?"
Dia beralasan bahwa dia tidak percaya begitu saja seorang pria asing bertemu dengan putrinya dan ingin menemuiku terlebih dahulu. Aku menatap pria itu sekali lagi tanpa berkata apa-apa. Aku hanya berbalik dan mulai berjalan menjauh ke arah yang berlawanan dari mobilnya. Dia mulai berteriak, "Hei, hei!" Suaranya terdengar kaget karena aku pergi begitu saja. Tapi aku sudah terlalu sering mendengar cerita penculikan untuk tahu kemana arah situasi ini. Aku mendengar suara mobilnya bergerak dan aku menoleh untuk memastikan dia tidak putar balik untuk mengikutiku. Aku bisa bernafas lega ketika melihat mobilnya melaju lurus dan berbelok ke kiri hingga hilang dari pandangan. Aku terus berjalan menyusuri blok itu menuju area kampus. Sesampainya di sudut blok, aku baru saja akan berbelok ketika aku melihat sesuatu yang membuat jantungku nyaris berhenti. Aku sangat yakin itu adalah mobil yang sama dengan yang dikendarai pria tadi, terparkir begitu saja di sisi jalan dengan lampu yang dimatikan. Aku mencoba sekilas melihat ke dalam jendela saat melewatinya, tapi kacanya sangat gelap. Aku berusaha untuk tidak terlihat curiga dan terus berjalan. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari orang yang mengaku sebagai Shinta. Isinya, "Kenapa kamu tidak masuk ke mobil ayahku?" Aku mengabaikan pesan itu dan terus berjalan. Aku terus menoleh ke belakang untuk melihat apakah mobil itu bergerak. Ketika aku sampai di sebuah persimpangan, aku berbelok ke kanan dan kemudian aku langsung lari sekuat tenaga ke arah kampus. Anehnya, aku tidak diikuti. Aku berhasil kembali ke area kampus dengan napas terengah-engah dan mulai berjalan menuju gedung kosku. Tapi entah kenapa aku merasa seperti mendengar suara langkah kaki mengikutiku. Awalnya kupikir aku hanya paranoid, tapi ketika aku mendengar suara pecahan kaca yang tertendang oleh sepatu seseorang, aku tahu aku benar-benar sedang dibuntuti. Aku refleks menunduk di belakang sebuah mobil van dan berhenti, memberiku waktu untuk mendengarkan dari mana suara langkah kaki itu berasal. Suara itu hanya berjarak beberapa mobil dariku, dan saat itulah aku belum berhenti membagikan lokasiku dengan Shinta, atau lebih tepatnya, pria itu. Aku melihatnya, dia adalah pria tua tadi. Dia mendekat dari sela-sela dua mobil di seberangku. Dia meneriakkan sesuatu yang tidak begitu jelas ku dengar, tapi sepertinya dia berkata, "Kemarilah, akan ku antar kau menemuinya." Pria itu pasti berusia sekitar 60-an. Tidak mungkin dia bisa menangkapku jika aku berlari kencang. Aku dengan mudah menghindarinya saat aku berlari dan akhirnya berhasil sampai di kamar kosku. Teman sekamarku sedang tidak ada, jadi aku tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara tentang kejadian ini. Tapi ketika aku berbaring di tempat tidur, aku mendapat pesan lagi dari pria itu dan isinya benar-benar mengejutkan. Pesan itu berbunyi, "Dasar anak sialan, beruntung kau bisa kabur. Kalau tidak, sudah kucekik kau sampai mati." Aku masih menyimpan screenshotnya. Aku membalas pesannya, "Terima kasih atas ancamannya, ini akan langsung saya laporkan ke polisi." Dan aku langsung memblokir nomornya. Aku masih menyimpan percakapan itu sebagai bukti, dan aku berencana untuk segera melaporkannya ke polisi. Semoga saja mereka bisa melakukan sesuatu tentang hal ini. Waktu aku berumur 18 tahun, aku punya pekerjaan sampingan sebagai petugas kebersihan paruh waktu di SMA-ku. Selama liburan sekolah, aku kadang bekerja siang, kadang malam, dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam, tergantung seberapa banyak uang yang aku butuhkan. Seringkali, aku ditinggal sendirian untuk mengunci seluruh gedung sekolah setelah para petugas kebersihan senior pulang. Ini terjadi di masa sebelum sekolah memasang kamera CCTV di setiap lorongnya. Nah, suatu malam, salah satu seniorku, Pak Agus, harus pulang lebih awal. Semoga saja mereka bisa melakukan sesuatu tentang hal ini.
Waktu aku berumur 18 tahun, aku punya pekerjaan sampingan sebagai petugas kebersihan paruh waktu di SMA-ku. Selama liburan sekolah, aku kadang bekerja siang, kadang malam, dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam, tergantung seberapa banyak uang yang aku butuhkan. Seringkali, aku ditinggal sendirian untuk mengunci seluruh gedung sekolah setelah para petugas kebersihan senior pulang. Ini terjadi di masa sebelum sekolah memasang kamera CCTV di setiap lorongnya. Nah, suatu malam, salah satu seniorku, Pak Agus, harus pulang lebih awal. Jadi, aku pikir aku akan selesaikan tugas itu saja, lalu langsung pulang. Aku mengambil tumpukan 6 kursi dan mulai membawanya turun ke basement. Lampu di gudang itu sangat redup, suasananya benar-benar suram. Seluruh bagian basement sekolah itu memang tidak terawat, lebih terasa seperti ruang bawah tanah sebuah gudang tua. Di sana ada banyak sekali maneken seni yang ditutupi oleh kain-kain besar pelindung cat. Sepertinya semua perlengkapan seni sekolah memang disimpan di sini. Aku meletakkan tumpukan kursi di tempat yang seharusnya, lalu kembali naik ke aula untuk mengambil sisanya. Tapi saat aku kembali lagi dengan tumpukan kursi berikutnya, aku melihat sesuatu yang aneh. Salah satu maneken itu sekarang tidak tertutup kain lagi. Kain penutupnya sudah tersingkap. Aku sangat yakin beberapa menit yang lalu maneken itu masih tertutup rapat karena posisinya ada di barisan paling depan. Aku langsung mengirim pesan pada Pak Agus. "Pak, sepertinya ada orang di basement." Dia membalas, "Maksudmu bagaimana?" Aku jawab, salah satu kain penutup manekennya pindah. Butuh beberapa saat baginya untuk membalas. Seharusnya tidak ada siapa-siapa di sana. Dan saat itulah mataku menangkap sesuatu yang lain. Sebuah kain tergeletak di sudut gudang yang gelap, di luar jangkauan cahaya lampu. Kain itu jelas-jelas menutupi sesuatu. Aku mulai berjingkat-jingkat mendekatinya. Ketika jarakku hanya beberapa langkah lagi, aku sadar apapun yang ada di bawah kain itu bergerak meskipun hanya sangat-sangat sedikit. Tidak salah lagi, ada orang yang bersembunyi di bawah sana. Aku langsung lari ke atas dan mengunci pintu basement dari luar. Aku mengirim pesan lagi pada Pak Agus. Ada orang sembunyi di bawah kain di basement. Dia menjawab, "Cepat telepon polisi." Tapi aku bersikeras memintanya kembali. Toh dia baru pergi sekitar 10 menit yang lalu. Tapi dia tidak mau kembali. Dia malah menyuruhku untuk berani dan menghadapi siapapun yang ada di bawah sana. Akhirnya, dengan berat hati, aku kembali turun ke basement. Namun, kain itu sekarang sudah tergeletak begitu saja di lantai, dan siapapun yang bersembunyi di bawahnya telah lenyap. Tapi mungkin bagian paling mengerikan dari semua ini baru akan terjadi. Saat aku berdiri terpaku di gudang itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman logam yang keras dari atasku. Aku mendongak dan melihat lekukan-lekukan aneh perlahan terbentuk di ventilasi udara besar di langit-langit. Seseorang sedang merangkak di dalam saluran udara utama itu. Lalu, sosok itu berhenti tepat di atasku. Kemudian, duk, suara benturan keras, seolah-olah siapapun yang ada di dalam sana sedang berusaha mendobrak paksa lantai ventilasi itu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku sudah tidak tahan lagi. Aku berlari menaiki tangga secepat kilat, mengunci seluruh gerbang sekolah, dan langsung pulang.
Keesokan harinya, aku hanya menceritakan sebagian kebenarannya pada Pak Agus. Aku bilang aku pikir aku melihat seseorang di sudut ruangan, tapi orang itu sudah pergi saat aku kembali. Aku bilang tidak ada lagi yang bisa kuceritakan. Lagi pula, itu adalah minggu terakhirku bekerja di sana, jadi itu bukan lagi urusanku. Nah, itu dia ceritanya teman-teman Zona Misteri. Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisiku? Apakah kalian berani menghadapi sosok misterius itu? Atau langsung lari seperti yang aku lakukan? Coba bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel Zona Misteri, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa mengungkap lebih banyak misteri bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.